Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Penataan kawasan di sepanjang Jalan HR Rasuna Said telah mencapai 90% lebih, yang awalnya dimulai dengan pembongkaran 109 tiang-tiang monorel, kemudian penyatuan jalur cepat dan jalur lambat, serta revitalisasi trotoar dengan total anggaran 100 miliar dan 254 juta. Nah, hasilnya dapat kita lihat Jalan HR Rasuna Said yang semakin lebar serta area terbuka hijau ataupun tanaman-tanaman yang sudah ada ya di trotoar yang baru yang lebih lebar. Kawasan ini nantinya akan menjadi salah satu pusat kegiatan dari acara Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-499. Perubahan total Jalan HR Rasuna Said ini akan menjadikan ikon baru kota Jakarta yang bertransformasi menjadi kota global. Seperti yang kita ketahui, di sepanjang jalan ini banyak gedung-gedung ataupun bangunan-bangunan komersial. Selain itu juga ada gedung-gedung ataupun bangunan-bangunan milik kedutaan besar negara-negara lain yang bersahabat dengan negara Republik Indonesia. Dengan adanya akses yang baik serta moda transportasi, maka mobilitas masyarakat menuju ke kawasan ini menjadi lebih lancar. Adapun kegiatan lain yang nantinya akan dilakukan di jalan ini adalah Car Free Day. Sebelumnya Car Free Day sendiri ataupun CFD itu hanya ada di Jalan Sudirman dan juga Jalan Tamrin yang semakin ramai. Peresmian dari Jalan HR Rasuna Said yang sudah ditata menjadi akses yang lebih baik, jalan yang lebih lebar, serta trotoar yang semakin memadai dan mendukung aktivitas para pejalan kaki dilakukan sekalian nanti pada tanggal 22 Juni bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Jakarta menuju 5 abad. Adapun pekerjaan-pekerjaan lanjutan yang masih akan diteruskan adalah pembuatan marka jalan. Kemudian adanya penempatan dari fasilitas-fasilitas publik di bagian pinggir seperti yang kita lihat di sisi barat HR Rasuna Said, yaitu menambahkan kursi-kursi ya tempat duduk agar bisa para pejalan kaki mungkin beristirahat sementara santai, serta adanya pembangunan halte-halte bis reguler. Di bagian pinggir ataupun di area trotoar yang baru, kita sudah tidak lagi melihat adanya kabel-kabel utilitas yang bergelantungan dari tiang ke tiang ataupun kabel-kabel udara. Sudah dipersiapkan gorong-gorong yang khusus ya ataupun sabdak-sabdak yang bisa dipergunakan oleh operator-operator jaringan untuk penempatan ataupun relokasi dari kabel-kabel udara mereka ke dalam tanah sehingga menjadikan area ini lebih rapi. Satu dampak dari pelebaran jalan dan penyatuan jalur cepat dan jalur lambat adalah di titik temu jalan epicentrum dengan Jalan HR Rasuna Said yang sudah sangat lancar. Satu lagi pekerjaan yang berlangsung di ujung Jalan HR Rasuna Said adalah penataan Kali Cideng. Nah, proses-proses masih berlangsung dengan pembuatan turap ya ataupun pemancangan dari turap-turap beton sehingga menjadikan area pinggirnya lebih rapi, lebih kokoh. Nantinya juga akan ada trotoar baru di sisi dari Kali Cideng serta ada dek ya ataupun area bagian pinggir kali yang bisa dipakai untuk melihat-lihat area sekitarnya. Dari arah jembatan penghubung Jalan HR Rasuna Said ke Menteng, kita akan lihat pembangunan penataan kawasan yang ada di ujung Jalan HR Rasuna Said. Di sini pekerjaan trotoar masih berlangsung. Untuk jembatan penyeberangan orangnya ya di sepanjang Jalan HR Rasuna Said ini masih ada jembatan penyeberangan yang lama. Semoga dapat perhatian untuk dilakukan revitalisasi secara bertahap tentunya karena fokus dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penataan trotoar serta pelebaran jalan. Tepat di depan dari stasiun LRT Jabodebek Setiabudi, di sini sebenarnya sudah lama trotoarnya lebar ya karena memang dibuat dan dibangun untuk mendukung akses masyarakat menuju ke kawasan transit termasuk stasiun. Lanjut ke arah KPK, di sini dapat kita lihat sudah terpasang ubin-ubin yang baru dan juga adanya tanaman-tanaman hias. Kita masih banyak melihat
oknum-oknum pengendara roda 2 yang melawan arah di pinggir dari Jalan HR Rasuna Said sisi timur. Padahal akses dari jalan ini sudah semakin baik, semakin lebar, tinggal putar balik ya di sekitar area yang ada di depan. Pertanyaan berikutnya, apakah akan ada jalur sepeda di bagian sisi jalan ke arah trotoar? Ya, seperti yang kita ketahui untuk sebuah complete street ya, selain para pejalan kaki, kendaraan bermotor, untuk jalur sepeda biasanya juga ada yang mungkin akan dibuat jalur sepedanya setelah selesai dari keseluruhan penataan trotoar yang ada di sisi pinggir. Halte-halte bis non Transjakarta ataupun bis-bis reguler yang kita lihat di sini sudah mulai banyak rangka-rangkanya yang selesai. Nantinya dapat dipergunakan oleh para penumpang pada saat menunggu bis-bis non Transjakarta. Kendaraan-kendaraan yang keluar dari gedung-gedung tidak lagi berada di jalur lambat dan harus melakukan manuver ke jalur tepat, tetapi bisa langsung ya masuk ke jalur cepat, tentu dengan hati-hati serta menunjukkan ya tanda-tanda akan pindah jalur. Kendaraan-kendaraan roda 2 kita masih lihat parkir di area pinggir trotoar yang baru, ditambah para pedagang. Nah, ini perlu sekali kerjasama antara mungkin pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemilik gedung serta area-area yang ada di sekitar sini. Jadi ada kawasan-kawasan khusus untuk parkir kendaraan yang selama ini menggunakan trotoar untuk menempatkan kendaraannya seperti yang ada di samping. Dan yang tak kalah penting adalah pengaturan dari pedagang kaki lima yang juga menggunakan trotoar untuk beraktivitas berjualan. Biasanya di lokasi-lokasi tersebut yang kita lihat trotoarnya menjadi jauh lebih cepat kumuh dan kotor akibat adanya oknum-oknum yang membuang dari limbah-limbah atau juga bekas-bekas makanan, bekas minuman, bekas-bekas masakan ke area trotoar. Beberapa contoh yang kita perhatikan di ibu kota negara ASEAN, untuk para pedagang kaki lima mereka dipusatkan di lokasi khusus. Nah, Jakarta sendiri biasanya ada namanya lokasi binaan. Bisa menjadi tempat ataupun juga solusi ya, terutama bagi para pedagang yang akan beraktivitas jual beli. Jadi tidak lagi menggunakan trotoar. Di bagian pinggir ini adalah salah satu lokasi yang masih harus dilakukan penataan saluran karena sudah dipersiapkan box-box culvertnya serta beton-beton U-ditch. Ke arah layang non-tol Kasablanka, di sini akses jalannya sudah rata ya antara jalur cepat, jalur lambat, dan adanya aspal baru. Aspalnya lebih hitam ya yang ini. Untuk area di bawah layang non-tol Kasablankanya sudah sangat rapi dengan trotoar barunya. Nah, ini salah satu kawasan yang menjadi tempat konsentrasi dari pengendara roda 2 serta para PKL. Nantinya perlu sekali untuk dilakukan kontrol ya, pengawasan secara berkala, menyediakan tempat-tempat khusus untuk berdagang, lokasi binaan, serta lokasi parkir. Perhatikan kendaraan yang ingin keluar dari SPBU. Biasanya area ini adalah area di jalur lambat yang cukup padat arus lalu lintas, serta harus melakukan manuver untuk bisa masuk ke jalur cepat, dan akhirnya kendaraan-kendaraan di sini banyak yang tersendat menuju ke arah ujung Jalan HR Rasuna Said yang akan bertemu dengan Jalan Gatot Subroto. Di sini sudah sangat rapi trotoarnya, walaupun ada pekerjaan di beberapa titik untuk menyiapkan saluran-saluran ya
Saluran ini menggunakan box-box culvert ataupun kotak-kotak beton yang sudah dicetak dan dibawa ke lokasi ini tanpa harus melakukan proses-proses pengecoran. Jadi proses-proses tersebut lebih cepat ya dibandingkan dengan sebelumnya. Dari masukan-masukan sahabat Ondor Indonesia, JPO-JPO yang ada di sepanjang Jalan HRS Rasuna Said itu juga banyak yang berlumut, kotor, dan perlu sekali dilakukan revitalisasi. Bisa saja dimulai dengan pengecatan ulang agar lebih rapi pembersihannya serta tentu nyaman ya untuk para pejalan kaki menyeberang Jalan HRS Rasuna Said. Ke arah ujung di minggu lalu ini masih banyak pekerjaan-pekerjaan saluran. Saat ini sudah rapi yang kita lihat, bahkan sudah terpasang ubin-ubin trotoarnya dengan baik. Nantinya ke depan untuk Jalan HRS Rasuna Said ini setelah selesai semuanya, kemungkinan permasalahannya adalah di sekitar sini, yaitu kepadatan arus lalu lintas memasuki underpass untuk kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke selatan, terutama pada sore hari karena itu adalah jam pulang kerja. Walaupun HRS Rasuna Said sendiri masuk dalam kawasan ganjil genap, namun jumlah kendaraan tetap cukup banyak. Jadi selain LRT Jabodebek ya, untuk yang ke arah selatan, ke arah Ragunan, ke arah Buncit, ini perlu ya adanya moda transportasi lain. Selain bis Transjakarta, ada yang mengharapkan juga moda transportasi umum kereta. Kita naik ke perempatan Tendean. Di sini merupakan salah satu titik yang cukup padat ya, dikarenakan arus kendaraan akan menuju ke Jalan Tendean sendiri atau yang akan lurus ke arah Ragunan. Sebagai contoh sedikit kita lihat area di sisi barat Jalan HRS Rasuna Said. Di sini jalan ini sudah dilengkapi dengan jalur sepeda, lampu-lampu PJU estetik yang baru serta kursi-kursi ya. Kemudian hal yang perlu lagi untuk diperhatikan adalah pemanfaatan jalur sepeda ataupun bagian pinggir jalan yang dipakai untuk parkir kendaraan-kendaraan taksi yang kita lihat paling banyak. Contohnya ada di mana? Contohnya sebentar lagi di depan. Penggunaan area di pinggir jalan sebagai tempat parkir seperti ini akan mengurangi kapasitas jalan. Lajurnya tentu tidak dapat dipergunakan baik untuk kendaraan bermotor atau juga para pesepeda ya. Nah, selain kendaraan-kendaraan taksi yang kita lihat yang parkir itu adalah kendaraan-kendaraan roda 2, baik kendaraan-kendaraan pribadi atau juga kendaraan ojek online. Nantinya tanaman-tanaman tabebuya dan tanaman-tanaman hias akan seperti ini. Tabebuyanya akan berbunga ya indah warna-warni pada saatnya. Kita belum tahu di bulan apa. Tapi pada saat berbunga maka Jalan HRS Rasuna Said-nya akan menjadi lebih indah. Di bawah dari akses menuju ke stasiun LRT Jabodebek, di bawah anak tangga juga dipakai untuk berjualan, berdagang, serta parkir kendaraan roda 2. Walaupun yang kita lihat sudah banyak bolat-bolat ya, ataupun tiang-tiang kecil untuk menghalangi kendaraan roda 4 saja masuk ke area trotoar, namun untuk kendaraan roda 2 tidak ada tentu penghalang khusus sehingga tetap dapat memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk parkir. Nah, pohon-pohon yang lama, pohon-pohon besar ini tetap ada, jadi tidak ditebang sehingga ruang terbuka hijau yang tadinya ada di pembatas jalur cepat, jalur lambat sudah pindah ke bagian pinggir, ditambah dengan adanya pepohonan tentu tetap membuat Jalan HRS Rasuna Said asri.
Sama ya, ini juga area di bagian pinggir Jalan Arya Said dipakai untuk parkir kendaraan-kendaraan roda 4 taksi. Kemudian di bawah dari akses anak tangga dimanfaatkan untuk parkir kendaraan roda 2, termasuk di depan halte-halte reguler yang kita lihat. Perlu sekali dapat dikontrol, dapat diawasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk selalu menertibkan kawasan-kawasan di sepanjang jalan protokol, bukan hanya ada di sini, yang kita lihat juga di Jalan Sudirman. Bahkan jalur sepedanya itu dipakai untuk kendaraan-kendaraan oknum-oknum roda 2 ya, yang bahkan melawan arah. Ini barusan kendaraan bermotor roda 2 langsung melakukan manuver ke kiri. Satu lagi yang penting, tempat konsentrasi kendaraan-kendaraan taksi parkir adalah di depan Setiabudi. Yang ini lebih panjang dibandingkan dengan yang sebelumnya. Bukan yang biru tetapi juga ikut yang hijau ya yang kita lihat. Nah, untuk keseluruhan nantinya Jalan Hairul Said barat dan timur akan seperti ini, rapi, lebar, sehingga setara atau bahkan yang kita lihat lebih bagus ya dibandingkan dengan kondisi yang ada di Jalan Tamrin. Tamrin sendiri yang kita perhatikan trotoarnya sudah mulai banyak yang rusak. Nah, satu hal yang akan kita perhatikan selain dari Jalan HR Rasuna Said adalah penataan Kali Cideng yang ada di Kuningan Mulia atau yang dari arah epicentrum menuju ke arah utara Waduk Setiabudi. Untuk area pinggir kali di sini sudah banyak yang dibongkar yang tadinya menggunakan turap-turap batu kali yang mulai rusak ya, mulai terbongkar dan mulai lepas, diganti dengan turap beton menggunakan sheet pile beton ataupun tiang-tiang pancang beton tinggal ditanamkan ke dalam tanah sehingga area bagian pinggir sungai menjadi lebih kuat. Hanya saja tidak begitu didukung oleh akses jalan yang kurang memadai ataupun kurang bagus di sini berupa tambalan-tambalan aspal, jalan-jalan yang berlubang meskipun ada yang di beton. Bagian atas dari sheet pile beton tersebut dipapas, kemudian dibeton lagi, namanya capping beam, sehingga menyatu sheet pile-nya dan menjadi lebih kuat. Masih banyak kita lihat kabel-kabel udara di bagian pinggir. Sebenarnya kawasan yang kita lewati ini adalah salah satu kawasan CBD yang ada di Jakarta ataupun Central Business District. Perlu sekali aksesnya dibuat lebih baik ya, lebih mulus sehingga mobilitas dari masyarakat yang mungkin bekerja di sekitar area ini atau juga para pemangku kepentingan lainnya mendapatkan akses yang lebih baik. Kalau dari rencana yang kita perhatikan berdasarkan informasi Dinas Bina Marga DKI dan DSDA, untuk area bagian pinggir kali juga akan ada trotoar yang rapi, ditambah lagi adanya dek ataupun tempat-tempat yang dibuat di pinggir kali sehingga para pejalan kaki dapat beristirahat terlebih dahulu ya, ada ruang-ruangnya dan ada fasilitas-fasilitasnya. Untuk area di bagian pinggir sungai juga dipakai sebagai tempat parkir karena yang kita lihat sudah ada batas-batasnya dibuatkan dan ada logo parkirnya. Jadi ini adalah tempat parkir resmi. Sedikit lagi ke arah utara, kita akan lihat beton-beton sheet pile yang sudah dipancangkan dengan rapi di pinggir Jalan HR Rasuna Said.
Airnya yang tadi hitam saat ini sudah mulai menghijau karena adanya proses-proses pengerukan yang dilakukan oleh ekskavator di depan. Terdapat alat-alat berat seperti crane dan juga rotary drilling rig serta ada ekskavator lainnya. Beton-beton sheet pile di sini sudah disiapkan di bagian pinggir jalan. Kemudian tinggal diangkat oleh crane serta dilakukan pemancangan oleh ekskavator vibro biasanya ataupun hammer. Jadi dipukul bagian atasnya sampai ke kedalaman tertentu dan akhirnya dipapas ataupun dipotong serta dicor bagian kepalanya secara menyeluruh dari setiap sheet pile beton yang dijajarkan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.